Halo, perkenalkan, nama saya Yehuda Yovel. Saya merupakan bagian dari tim KKN PPM UGM 2020 Kanan Penajam yang ditugaskan di Desa Girimukti. Saya di sini akan melakukan sosialisasi mengenai apa itu IoT. Jadi, apa sih IoT itu? Anda tahu nggak? IoT merupakan bagian dari revolusi industri 4.0 atau yang sering kita sebut sebagai era digital. IoT yang merupakan singkatan dari Internet of Things ini adalah teknologi yang mana memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung ke internet. Bahkan kita memiliki gelas di sini dan juga memiliki koneksi internet. Dengan teknologi IoT dapat kita ciptakan gelas pintar. IoT sendiri ditemukan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 dan masih berkembang dan diaplikasikan hingga sekarang. Tahu nggak sih, GPS juga merupakan produk dari IoT. Prinsip kerjanya ialah setiap benda yang terhubung ke internet dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Misalkan kita lupa mematikan TV di rumah dan kita sedang berada di luar. Kita dapat mematikan TV tersebut hanya melalui jaringan internet yang ada di handphone kita. Contoh lainnya ketika ada kecelakaan di jalan, CCTV jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan, lalu mengirimkan informasi pada sistem untuk memanggil ambulan, serta GPS dapat menyarankan jalur alternatif untuk pengguna jalan lainnya. Jam tangan pintar pada korban kecelakaan dapat memberi informasi mengenai kondisi tubuh korban kepada keluarga atau kerabat terdekat. Indonesia sendiri sudah menerapkan IoT pada proyek-proyek Smart City ke depan pada 23 kota di Indonesia. Lalu, apa hubungannya dengan Girimukti yang memiliki banyak industri atau UMKM? Nah, di sini saya juga akan menjelaskan apa kegunaan IoT untuk bidang industri atau UMKM. Untuk itu, kita bagi menjadi 3 kategori. Pertama adalah kategori sumber daya alam, lalu yang kedua adalah kategori produksi, dan yang terakhir adalah kategori distribusi atau pemasaran. Untuk kategori sumber daya alam, IoT dapat digunakan untuk mengontrol dan memonitoring variabel-variabel yang digunakan sebagai bahan produksi agar bahan tersebut dapat berada pada kondisi optimal agar dapat mengurangi biaya produksi. Contohnya di sini ada water level controller yang merupakan alat untuk memonitoring kedalaman air pada suatu sumur atau penampung air untuk mengetahui ketinggiannya. Alat ini digunakan supaya penggunaan air dalam proses pengairan menjadi lebih tepat dan lebih efisien. Yang kedua ada automatic weather station. Alat ini juga merupakan produk IoT yang berfungsi agar pengguna dapat melihat variabel yang dapat mempengaruhi hasil panen seperti curah hujan, tingkat keasaman tanah, kelembapan udara, dan lain-lain pada layar HP dengan koneksi internet. Dengan begitu, kita dapat memprediksi hasil panen dari bahan yang akan digunakan sebagai bahan produksi produk kita. Karena dengan hasil panen yang baik, produk kita juga mendapatkan profit yang tinggi. Selanjutnya pada bidang produksi. IoT dapat digunakan untuk mengontrol variabel seperti pengeluaran listrik, dan juga untuk mengganti pengambilan data yang biasanya diambil secara manual menjadi pengambilan data secara digital. Dengan menggunakan ini, diharapkan produsen dapat bersaing dengan industri-industri lainnya yang juga sudah menggunakan pengambilan data secara digital. Pada tingkat distribusi, penggunaan IoT dapat dipakai sebagai alat untuk mempermudah monitoring atau pelacakan agen-agen distributor yang sedang mendistribusikan produk-produk ke konsumen atau distributor lain. Bayangkan kita memiliki 1000 agen yang harus kita monitor melalui telepon dan pesan saja. Pasti repot kan? Begitulah sosialisasi singkat saya mengenai IoT.
Bagi saudara yang tertarik tentang topik ini, dapat menghubungi saya di nomor yang di bawah ini via WhatsApp ya. Tetap sehat selalu dan sampai jumpa.